Takut tempur hadapi pejuang Hamas, tentara cadangan Israel tolak perang di Gaza. Brigade baru juga bubar. לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. ونحن نؤكد لكم بأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما Karena takut bertempur menghadapi perlawanan dari para pejuang Hamas, tentara cadangan Israel menolak berperang di Gaza. Mereka memilih kabur dari tanah Zionis. Setengah dari brigade tersebut dibebas tugaskan setelah mengeluhkan pelatihan yang buruk dan juga kurangnya persiapan dikerahkan ke Gaza. Outlet Qatar mengutip radio Kan Rasedbet, Israel melaporkan bahwa tentara cadangan dipanggil untuk membentuk brigade baru di tentara Israel untuk melaksanakan tugas perlindungan di daerah sekitar Gaza dan juga tepi barat yang diduduki. Para prajurit dipanggil pada akhir Desember lalu, namun brigade baru tersebut tidak terorganisir dengan baik, tidak memiliki wakil komandan brigade dan juga kekurangan senjata dan juga perwira. Selama masa pelatihan, tentara mengeluhkan kesenjangan yang serius dalam peralatan, profesionalisme, dan juga kurangnya sumber daya manusia. Para prajurit kemudian semakin marah ketika mengetahui misi mereka telah berubah dan mereka akan dikirim ke Gaza untuk misi tempur. Radio tersebut mengutip perkataan seorang tentara, "Kami menerima perintah wajib militer dan kami menanggapinya. Mereka mengatakan kepada kami bahwa spesialisasi kami adalah melindungi kota-kota dan juga setelah sekitar 1 minggu pelatihan yang berlangsung dengan cara yang mengerikan, tanpa amunisi dan tanpa petugas." Tentara itu menambahkan, "Kami terkejut, kita semua adalah prajurit tempur. Saya pribadi berada di Brigade Nahal dan prajurit lainnya berasal dari bekas Brigade Infanteri. Tetapi kami sudah bertahun-tahun tidak menjalankan misi cadangan. Kami diberi senjata M16 yang hancur di tangan kami dan tidak ada amunisi untuk latihan. Kami mengumpulkan peluru dari tanah sehingga kami memiliki sesuatu yang bisa kami tembakkan. Sarana yang tersedia tidak sesuai untuk pelatihan. Brigade yang seharusnya terdiri dari 4 batalion hampir mencapai 1,5 batalion. Tidak dapat dimengerti bagaimana mereka ingin memasukkan kekuatan yang sepenuhnya tidak memenuhi syarat ke jalur Gaza." Laporan tersebut muncul di tengah pengumuman bahwa divisi ke-36 yang terdiri dari perusahaan lapis baja, teknis, dan juga infanteri menarik diri dari jalur Gaza setelah 80 hari. Pemerintah Israel mengatakan ini adalah bagian dari transisi yang direncanakan dari tahap manuver instansi. Kampanye militer di Gaza ke fase yang lebih bertarget yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, Israel juga menghadapi kesulitan ekonomi karena pemerintah harus membayar gaji ratusan ribu tentara cadangan yang dipecah dari pekerjaan sipil mereka. Israel juga memiliki sejumlah besar tentara di perbatasan untuk mendukung operasi melawan Hizbullah di Lebanon. Panglima Militer Israel mengatakan kemungkinan terjadinya perang skala penuh dengan kelompok perlawanan Lebanon menjadi jauh lebih tinggi dan ini akan membuat rugi Israel. Sejak usainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tak disangka lebih dari 70% pasukan Zionis memilih untuk menyerah dan tinggalkan Gaza. Hal ini menjadi penting dan menegaskan jika Hamas mampu menendang para penjajah ini kembali ke kandangnya, sehingga keamanan dan ketenangan bisa berangsur membaik. Hal ini menjadi kabar baik pula bagi sipil Palestina dan juga Hamas karena ini menandakan kelemahan dan kehancuran Israel yang melawan pasukan militan ternyata keok juga, bahkan dengan bantuan banyak sekutunya masih bisa kalah. Dikutip stasiun televisi Al Jazeera, salah satu komandan Brigade Al-Qassam mengatakan penarikan mundur pasukan Israel dari utara Gaza dimulai sejak gencatan senjata dan semakin intens dalam 2 hari terakhir setelah serangan pasukan perlawanan Palestina.
Menurut keterangan Komandan Brigade Al-Qassam, operasi darat pasukan rezim Zionis sekarang dipusatkan di selatan Gaza, bersama dengan kekuatan manuver terbatas di utara. Angkatan bersenjata rezim Zionis sebelumnya menyebarkan pengumuman di wilayah-wilayah Khan Yunis bahwa di kota ini akan terjadi perang berbahaya dan penduduk harus meninggalkan kota ini. Sementara itu, Khan Yunis sejak hari Jumat menjadi sasaran serangan udara luar rezim Zionis dan UNICEF mengumumkan wilayah selatan Gaza terancam pemboman luas dan menyebabkan korban jiwa yang banyak dari anak-anak. Seperti diketahui, rezim Zionis yang sejak awal perang terhadap Gaza meminta penduduk utara Gaza mengungsi ke selatan beberapa kali menyerang konvoi warga Gaza, terutama korban luka yang akan dibawa ke Mesir dan sekarang melancarkan operasi darat di selatan. Israel dalam keadaan chaos, bukannya membantu militernya, ribuan tentara Israel memilih kabur dari Israel dan meninggalkan tugasnya karena mereka takut melawan Hamas. Belum juga adu tempur di medan perang, mereka hanya membayangkan Hamas saja sudah tidak mampu. Kebanyakan dari ribuan tentara Israel yang kabur itu adalah para tentara muda yang baru bergabung dan menjadi pecundang. Dikutip dari kabar Rai Al-Yom, para pengamat militer Israel baru-baru ini mengatakan peristiwa sangat berbahaya terjadi di militer mereka dan tidak pernah terjadi sejak berdirinya angkatan bersenjata rezim itu di tahun 1948 silam. Menurut koran elektronik tersebut, kekhawatiran mendalam saat ini mulai merebak di tengah instansi-instansi keamanan dan juga militer rezim Zionis. Alasan mengapa berita ini baru dipublikasikan sekarang karena kemungkinan penyebaran berita semacam ini akan menambah jumlah tentara yang deresesi. Angkatan bersenjata Israel menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung dan jumlah mereka yang telah kabur mencapai 2.000 orang. Sebagian tentara rezim Zionis yang lari dari tugas itu berasal dari pasukan inti yang akan mendapat hukuman 1 hingga 2 hari hukuman penjara untuk setiap hari tak bertugas. Militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza memanggil lebih dari 360.000 pasukan cadangan yang merupakan seperempat dari total pasukan cadangan rezim itu.